Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ahmad Rasyidin, mahasiswa STAI Ibnu Sina Batam semester 4, prodi PAI atau Pendidikan Agama Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah usul fikih dari Bapak dosen Juni Bedu LCMA. Baiklah, mengenai pembahasan kita yaitu hukum rukhsah dan azimah. Sebelum memasuki materi, insyaallah saya akan memberikan gambaran atau contoh daripada azimah dan rukhsah. Secara garis besar, azimah itu adalah hukum asal dan rukhsah itu adalah hukum kelonggaran. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak sah sholat tanpa wudhu, tanpa berwudhu. Nah, wudhu di situ adalah azimah. Lalu bagaimana jikalau tidak ada air misalnya? Bolehkah tayamum? Tayamum di situ adalah rukhsah. Rukhsah itu dalam arti keringanan atau kelonggaran dalam hukum Islam. Contoh yang lain misalnya dalam sholat diharuskan untuk berdiri. Kalau tidak bisa berdiri, duduk. Kalau tidak bisa duduk, baringan. Berdiri tadi itu adalah azimah. Dan duduk tadi mungkin karena sakit, tidak bisa berdiri atau baring, tidak bisa duduk, itu adalah rukhsah. Itulah contoh daripada atau gambaran daripada hukum rukhsah dan azimah. Rukhsah sendiri secara etimologi berarti kemudahan atau kelapangan dan kemurahan, seperti memurahkan harganya, sedangkan rukhsah menurut etimologi adalah hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil yang ada karena ada uzur. Berikut dalil-dalil yang dibolehkan rukhsah. Sebagaimana dalam firman-Nya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dalam ayat lain Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya sendiri. Al-Baqarah ayat 286. Ayat ini sesuai dengan kaidah-kaidah tentang rukhsah, yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir, yang artinya itu kesukaran itu menarik kemudahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 173. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghi wa la 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menjelaskan tentang haramnya Allah mengharamkan daging babi atau bangkai, yaitu menyembelih hewan tanpa menyebut nama Allah. Lalu bagaimana dalam keadaan darurat? Nah, di situ dibahas dalam kaidah-kaidah rukhsah, tentang rukhsah, yaitu ad-daruratu tubihul mahzurat. Karena dalam keadaan darurat maka diperbolehkan hal yang haram atau hal yang terlarang. Misalnya dalam keadaan darurat tidak ada yang bisa dimakan, atau kalau tidak makan mati, misalnya makan bangkai, maka itu diperbolehkan dalam keadaan darurat, sesuai sebagaimana tadi dibahas oleh kaidah fikih ad-daruratu tubihul mahzurat. Dalam keadaan darurat maka diperbolehkan hal yang terlarang. Lalu dibantah lagi oleh kaidah fikih yang lain, ad-daruratu taqdiru biqadriha. Darurat sesuai dengan kadarnya. Nah, misalnya tadi dia makan bangkai atau makan daging babi, itu tidak boleh berlebihan, sesuai kadarnya saja, secukupnya saja. Dalam bahasa lain, tidak boleh sampai kenyang. Mungkin itu tentang rukhsah. Dan pengertian daripada azimah sendiri, yaitu secara etimologi, azimah berarti maksud atau tekad yang kuat. Pengertian seperti ini dijumpai dalam surah Al-Imran. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Surah Al-Imran ayat 159. Macam-macam azimah. Yang pertama, hukum yang disyariatkan sejak semula untuk kemaslahatan umat manusia seutuhnya, seperti ibadah, muamalah, jinayah, dan seluruh hukum yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan umat di dunia dan akhirat. Hukum yang disyariatkan karena adanya suatu sebab yang muncul, seperti hukum mencaci maki berhala atau sembahan agama lain. Hal ini dilarang oleh Allah, karena orang yang menyembah berhala atau sembahannya dicela akan berbalik mencela Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 108 yang berbunyi, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwa bighairin ilmin kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Yang artinya, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Mungkin cukup sampai di sini. Tadi saya sudah mengasih gambaran tentang azimah dan rukhsah. Azimah itu secara garis besar adalah hukum asal, dan rukhsah adalah hukum kelonggaran. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.